Halo, salam jumpa semua. Ketemu lagi dengan saya Prima Dewi di YouTube channel saya Rasa Prima. Di sini kita akan melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Hanya di sini di Rasa Prima. Halo, sore. Ketemu lagi dengan saya Prima Dewi di YouTube channel saya Rasa Prima, di mana kita bisa melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Sore ini saya sudah bersama rekan saya, Mas Koko ya Mas, sore, dari komunitas Bandung Heritage. Ya, gimana kabarnya, sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya syukurlah. Keberkahan kesehatan. Iya, amin, alhamdulillah. Ya, Mas Koko, kita ngobrol-ngobrol santai aja Mas. Ya. Kita mau kasih tahu teman-teman yang nanti mendengarkan video ini tentang apa itu komunitas Bandung Heritage. Di Bandung itu ada bangunan apa aja yang termasuk heritage gitu ya Mas ya. Oke, mulai yang pertama dulu Mas. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan komunitas Bandung Heritage itu? Jadi ini berawal dari tahun 1986 kita. Jadi sebetulnya tahun 2021 ini kita sekitar udah 34 tahun. Oh, udah lama juga ya? Udah lama. Ya. Jadi ada beberapa orang yang sesuai keahliannya masing-masing melihat bahwa Kota Bandung itu mempunyai potensi yang besar sekali mengenai cagar budayanya gitu. Mereka melihat bahwa banyak bangunan-bangunan yang indah, hasil karya yang tinggi lah gitu dari pendahulu Bandung. Gitu. Oke, ya. Kalau penggagasnya sendiri siapa Mas? Bandung Heritage itu Mas? Saya juga tidak ingat semua. Cuman ada masih ada sekarang tuh salah satunya ada Bu Francis Afandi. Dia merupakan kebangsaan Amerika, tapi sudah jadi warga Indonesia. Jadi di Bandung juga. Ada Ibu Harastuti, sekarang dia masih pengajar di Unpar. Ada Pak Dewi Hartono, dan salah satu yang mungkin dikenal orang itu ada namanya sempat disebut kuncian Bandung juga, namanya Pak Haryoto Kunto. Jadi iya. Saya sering dengar tuh, ada bukunya juga betul, Mas ya. Jadi mereka tuh concern gitu terhadap kondisi Kota Bandung yang saat itu banyak potensi yang tapi terkesan tidak dijaga dengan baik. Jadi mereka bersepakat untuk membentuk Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung. Jadi Paguyuban ya Mas ya? Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung, atau dikenal juga Bandung Heritage. Iya. Oke. Mas, kalau visi misinya sendiri komunitas Bandung Heritage itu apa Mas? Sebetulnya visinya sih jadi Paguyuban tuh percaya bahwa identitas Kota Bandung yang diperoleh dari budayanya yang khas tuh merupakan potensi yang baik gitu. Dan Paguyuban berpikir bahwa itu harus diperkokoh keberadaannya. Jadi misinya itu seperti tadi gitu. Jadi bagaimana memperkokoh, bagaimana menjaga, melestarikan, dan sekarang bagaimana memanfaatkannya gitu. Jadi dengan potensi yang ada itu kan kita tidak bisa membiarkan kan. Dia selain menjaga, kita juga bisa memanfaatkannya kembali gitu. Itu sebagai aset kan Mas ya? Betul. Untuk pariwisata terutama kan betul. Pariwisata dan mungkin untuk pendidikan, pengetahuan juga. Pengetahuan ya Mas ya. Kalau kantornya atau sekretariatnya sendiri di mana Mas? Itu Mas Bandung Heritage atau apa tadi nama bahasa Indonesia? Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung. Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung. Budaya Bandung panjangnya. Udahlah itu Bandung Heritage ya. Sekretariatnya di mana itu Mas? Ya, jadi sekarang kita tempat kami di Jalan Batik Yonas nomor 18. Ya sebetulnya banyak juga sih mahasiswa yang berkunjung ke sana gitu. Nah, kalau kegiatannya sendiri ada apa aja Mas kegiatannya Mas? Ya sebelum masa pandemi sih kita ada rutin ya pertemuan sebulan sekali, jadi pertemuan bulanan gitu. Jadi kita mengundang juga masyarakat umum untuk hadir gitu. Jadi kita sharing lah, ada sharing
tentang cagar budaya ini juga kepada masyarakat. Gitu. Ya. Jadi yang kalau tiap bulan itu yang dibahas itu topiknya misalnya bangunan A gitu ya? Ya atau... kita kadang-kadang juga sekarang sih udah membahas kawasan sih Mbak, jadi memang lebih luas lagi. Gitu. Lebih luas jadi bukan pembangunan lagi, kita sekarang memang concernnya terhadap kawasan cagar budaya ini. Iya. Nah kalau kawasan tuh yang mana aja Mas yang di Bandung ini yang sekarang sudah dimasukkan sebagai... Oh, jadi di Perda yang baru itu, Perda sebelumnya di Perda nomor 19 tahun 2009, jadi ada 100 bangunan cagar budaya dan ada 6 kawasan. Iya. Dan di revisi yang nomor 7 tahun 2018 Iya. sudah dicantumkan bangunan cagar budayanya sebanyak 1.770. Wah banyak banget ya Mas. Iya, Sampai lumayan. 1000 ya. Peningkatannya lumayan Iya, dan iya. ada juga situs sebanyak 70, ada struktur sebanyak 24 buah dan ada kawasan sebanyak 24 kawasan. Kalau bangunan saya ngerti lah Mas Iya, ya. iya. Situs juga saya ngerti. Kawasan ya kurang lebih ngerti juga. Tapi kalau strukturnya maksudnya gimana nih Mas? Struktur teh kayak apa? Ada kita di contohnya yang paling mudah itu di Cipaganti kan ada kayak gunungan gitu. Bentuk gunungan batu itu dekat dekat bukan itu tuh dulu reservoir air gitu. Nah, itu kita sebutnya struktur atau tiang listrik gitu atau ada jembatan juga yang jembatan viaduk itu termasuk gitu ya Mas ya. Iya. Juga. Oke. Ya. Nah, kalau sekarang kita kembali ke bangunan Mas. Ya. Kalau yang dikategorikan sebagai bangunan heritage tuh apa aja Mas kriterianya Mas? Ya jadi menurut Perda yang tadi disebutkan ya nomor 18 ada 4 kriteria gitu. Selain usia, terus karya disebutnya karya adiluhung ya, adiluhung ya. Kelas tinggi istilahnya. Iya, terus si bangunan tersebut mempresentasikan pada arsitektur pada zamannya. Iya, gitu ya. Jadi memang kriteria itu menjadi salah satu syarat si bangunan bisa dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya. Oke, ya. Nah, kalau payung hukumnya tadi tuh selain Perda itu ada payung hukum lagi nggak Mas ya? Oh ya undang-undang sih, undang-undang udah 2010 udah di awal gitu. Cuman kan kita ingin lebih memperkuat lagi, makanya dibikinlah Perda yang tingkatnya lebih di daerah bisa lebih dipahami oleh daerah gitu. Ya. Nah, kalau tadi kan di yang Perda yang baru yang tahun 2018 itu sampai 1.000 lebih ya Mas ya bangunan yang dilindungi itu ya di itu Kota Bandung doang ya? Iya, Kota Bandung. Kota Bandung doang. Iya, Kota Bandung ya. Dan kemungkinan bertambah juga kan. Karena ada usia tadi kan minimal usia 50 tahun. Nanti kan tahun depan bisa aja. Berarti aku ini udah cagar budaya, udah cagar juga udah 50 Mas. Harus dilindungi. Iya, dilindungi ya. Iya. Mas, kalau bangunan aja Mas, bangunan kan kalau yang misalnya kayak gedung sate, kayak gitu kan kita udah tahu ya, udah sangat terkenal gitu ya. Ada nggak yang lain-lain misalnya yang orang belum banyak tahu gitu Mas, bangunan nih? Ya sebetulnya ya ini sebutin beberapa lah Mas biar teman-teman juga gitu? bisa ngerti. Maksudnya? Ya beberapa bangunan dulu yang orang lain belum banyak tahu bahwa itu sebetulnya udah termasuk heritage gitu. Mungkin ini di depan Bandung Indah Plaza ada walaupun terbengkalai gitu. Ekspandi Karya itu ya termasuk cagar budaya juga memang, tapi kondisinya sekarang memang kurang terawat lah gitu. Tapi itu juga merupakan cagar budaya. Sudah dimasukkan ke Perda juga. Iya. Dan mungkin yang ya saat terakhir-terakhir ini saya tertarik tuh pada ini ada di Dago ya, Dago atas ada salah satu pembangkit listrik tenaga air gitu ya. Oh iya. PLTA jadi Mas PLTA, ya. Nah, PLTA nih saya juga baru tahu nih bahwa ada PLTA di Bandung itu yang ternyata termasuk heritage ya teman-teman. Ya. Nah, kenapa dia disebut heritage Mas? Ya, maksudnya sebetulnya kan ya seperti tadi disebutkan ada kriteria 4 itu. Kalau dilihat dari sejarahnya sih si PLTA Bengkok dan Dago ini mencakup semua gitu. Jadi pada masanya gitu. Bandung kan dulu baru pindah dari Krapyak Dayakolot itu ke posisi yang sekarang itu pada tahun 1810 gitu. Ya, jadi itu Bandung saat itu disebut sebagai ibu kota kabupaten. Jadi pada saat itu kita tidak serta-merta seperti kondisi sekarang ya. Jadi mungkin saat itu belum ada listrik masuk Mbak. Jadi penerangannya sangat terbatas sekali. Yang
saya sempat temukan literaturnya hanya mempergunakan lentera atau Oh, pakai lentera Iya. ya. Ya. Ya, makanya seiring waktu mungkin ini berkaitan juga dengan status kota Bandung. Jadi pada tahun 1864 tuh Bandung tuh meningkat. Jadi ibu kota Karesidenan Priangan. Oh, Ya. ya. Nah, pada tahun 1906 ditentukan sebagai Hemente atau kota. Ya. Nah, berkaitan dengan itu ada sekelompok orang yang ternyata menemukan ide gitu. Ya. Bagaimana ini menyiasati kondisi yang tadi. Jadi perkembangan Bandung itu kan sangat pesat sekali Ya. pada saat itu sampai pada tahun abad 20 itu. Dikarenakan ada kereta api yang masuk, Ya. ada Groote Postweg juga kan. Dan aktivitas penduduknya kan pasti meningkat, Ya. perumahan juga jadi bertambah gitu. Nah, sekelompok orang ini tuh berpikir bahwa harus ada solusi nih, bagaimana aktivitas mereka ini bisa terakomodasi gitu. Salah satunya melalui ini penerangan ini Iya, ya, Mbak, pasti gitu. ya. Itu syarat mutlak Mas ya buat sebuah Betul. kota ya. Jadi Iya, pada iya. tahun sebetulnya mereka tuh mengajukan izin tuh sekitar tahun 1902. Nah, ya Pak. Jadi seiring waktu 1904 ada masih berjalan juga. Nah, 1906 tuh mulai beroperasi. Dan nama perusahaan itu perusahaan listrik Bandung. Perusahaan listrik Bandung ya. Atau disebut juga Bandung Electricity Maskapai. Nah, itu Ya. jadi kondisinya saat itu perusahaan itu milik swasta. Iya. Iya. Oke. Iya. Nah, tadi kalau lokasi pasnya, lokasi tepatnya di mana sih Mas itu Mas? Nah, itu makanya sebetulnya saya juga sangat mengapresiasi ya bahwa mereka ini punya pemikiran yang sangat baik, sangat visioner juga bahwa dengan memanfaatkan geografis Bandung gitu yang berbukit-bukit, dikelilingi pegunungan, juga curah hujan yang tinggi, mereka akhirnya mendapatkan ide gitu buat memanfaatkan itu. Jadi mereka memilih di daerah Dago Pakar. Oh, dekat Dago Ya. Pakar situ jadi ya. Oke. Ya, Oke. di Dago Pakar. Nah, tuh teman-teman. Jadi di Dago Pakar itu bukan cuma banyak restoran enak aja Mas ya. Ada juga tempat bersejarah tuh. Jadi pagi-pagi habis bersepedahan kan itu trek goes juga Mas Iya, ya. trek goes juga. Habis sepedaan bisa lihat dulu ke Dago Bengkok itu, lihat tempat bersejarah ini, baru setelah itu makan. Ya Mas ya. Cocok, jadi pas semua. Iya, dapat semua jadi. Iya. Oke. Ya, apalagi Mas yang mau diceritain tentang itu? Iya, jadi PLTA Dago Bengkok ya itu? sebetulnya kalau tadi di Mbak membicarakan mengenai bangunan yang ada sekarang, memang awalnya tuh memang bukan di situ sebetulnya. Jadi yang tahun 1906 itu dipakar. Dibakar Nah, ya. seiring waktu mereka juga akhirnya memikirkan bahwa permintaan listrik itu meningkat gitu. Jadi bagaimana nih? Tapi si pemerintah sendiri merasa bahwa untuk kepentingan umum itu bahwa itu merupakan tanggung jawab mereka. Jadi si BEM ini, disingkatan dari BEM ini mengajukan ke pemerintah saat itu, tapi tidak di ACC untuk memperluas karena si pemerintah sendiri punya rencana sendiri gitu ya. Jadi memang waktunya itu dari 1906 baru di Bandung itu 1917 baru didirikan dinas tata air dan listrik. Jadi sekitar 11 tahun baru si pemerintah teh. Iya. Baru Jadi izin teh bukan sekarang aja sulit. Dari dulu juga udah sulit sebenarnya Mas ya. Ya maksudnya tapi maksudnya kalau dulu kan saya pikir mereka itu benar gitu pemerintah teh bahwa kalau umumnya memiliki tanggung jawab negara gitu. Betul sih gitu. Jadi memang saat itu jadi kondisinya cuman sedikit lah yang bisa disuplai oleh mereka, tapi mereka juga ternyata tidak bisa menambah kapasitasnya. Akhirnya setelah didirikan dinas tata air dan listrik itu, si dinas ini juga berpikir bagaimana mengembangkan potensi yang air itu ya untuk jadi listrik untuk kebutuhan selain penerangan, perumahan juga untuk bisnis, untuk industri juga, untuk apa juga karena kan saat itu juga Bandung udah ada kegiatan yang lumayan, ada bioskop juga kan, bioskop iya. Nah pada tahun 1919 disepakatilah si BEM itu dengan si pemerintah Kota Madia untuk mendirikan disebutnya
Gemeente Elektriciteit Bandungse en Opstrekken. Jadi kalau bahasa Indonesia sih perusahaan listrik umum dan sekitarnya. Iya. Jadi pemerintah tuh menginginkan bahwa pengelolaan dipegang oleh mereka. Iya. Nah, pada tahun 1920 diserahkanlah akhirnya si pakar tersebut ke pemerintah Kota Bandung. Iya. Oke. Nah, jadi kalau kita runut-runut ya Mas ya, jadi PLTA Dago Bengkok nih sekarang udah hampir 1 abad jadi umurnya Mas ya? Tahun 2023 1 abad. 1 abad ya? Iya, Wah, luar biasa banget ya. Kalau bicara pakar yang memang sudah tidak ada sekarang sih udah lebih sebetulnya. Iya, tapi pakarnya udah nggak ada sih. Iya. Nah, teman-teman, saya kemarin berkesempatan untuk visit site-nya ke sana Mas, meskipun nggak sampai ke dalam ya. Dan saya lihat memang kondisinya tuh sebenarnya masih terawat banget ya. Masih terawat baik bangunannya maupun saya dapat foto pipanya juga masih ini banget, warnanya kuning gede banget gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kita baca tadi di websitenya, dia ambil airnya dari Sungai Cikapundung kan Mas ya? Betul, Cikapundung ya. Oke. Dan sampai sekarang katanya masih tetap berfungsi dengan baik. Berfungsi, cuman memang ya itu supportnya sih memang berkurang ya karena ada kendala-kendala di lapangan ternyata gitu. Jadi banyak pemukiman yang mengganggu aliran air gitu. Oh, yang saya dengar ya. Iya. Dan yang saya dapat info juga bahwa di site sekarang itu memang minim sekali penggantian. Jadi yang kita temuin di sana itu yang 1923 gitu. Tapi hebat juga berarti ya, masih betul-betul bertahan. Makanya ini luar biasa ya. Makanya disebut karya Adiluhung itu. Iya. Sudah teruji oleh zaman ya. Iya. Oke. Mas, kalau kita bicara di area Dago itu tadi selain PLTA Dago Bengkok tuh masih ada lagi nggak, apalagi Mas yang termasuk heritage sekitar Dago situ Mas? Ya sebetulnya tadi PLTA juga ada 2 ya Mbak. Jadi kan tadi sebetulnya Mbak tuh mengunjungi site PLTA Bengkok. Sebetulnya di bawahnya itu ada PLTA Dago gitu. Ya, jadi sebetulnya di situ ada 2. Ada di Tahura juga ada salah satu situs peninggalan dari Raja Thailand. Itu ya. Yang terakhir saya dengar juga memang ada kendala dengan alam sih. Jadi terkikis air juga. Sayang banget ya. Iya, betul. Jadi memang cagar budaya ini memang harus diperhatikan secara khusus ya Mbak, karena itu usianya juga udah lumayan kan ya. Iya. Mas, tadi kan coba kita balik lagi tadi yang ke bangunan yang di depan Bandung Indah Plaza ya, di depannya BIP di Jalan Merdeka ya. Nah, itu melihat kondisinya memprihatinkan seperti itu, apakah tidak ada yang bisa dilakukan oleh komunitas Bandung Heritage ini, Mas? Ya, kita sih udah dari dulu sih sudah mengajukan ke, kita pernah mencari pemiliknya juga, gitu, mengajukan juga, tapi memang belum sampai saat ini belum ketemu aja titik temunya belum ada gitu. Cuman terakhir kita mendengar bahwa ada rencana perbaikan sih dari ownernya gitu. Jadi kita sekarang sedang menunggu sih. Sebetulnya sebelum itu ada di Sarinah di Braga juga yang kondisinya dulu terlantar, tapi sekarang udah jadi hotel udah gitu, sudah baik lah ya. Art Hotel Braga Art Hotel Braga ya. Jadi memang kita sudah menyoroti juga di alun-alun juga ada satu Swarha Hotel tuh. Dulu Swarha namanya. Swarha. Aduh aku enggak ingat. Yang di Hook seberangnya PT Pos. Oh, seberangnya PT Pos ya. Itu juga kita sudah sempat beberapa kali menyoroti bangunan tersebut. Sekarang kondisinya kok tidak terpelihara dengan baik. Padahal kita pikir kan aset lumayan ya di situ Mbak. Kenapa orang tidak tertarik buat memanfaatkannya? Mas, kalau misalnya gini nih, saya punya satu bangunan nih misalnya. Misalnya taruh rumah saya gitu ya. Rumah saya misalnya cagar budaya bukan? Misalnya rumah saya itu sudah dikategorikan cagar budaya. Nah, apa hal-hal yang harus saya perhatikan yang boleh dan tidak boleh saya lakukan terhadap rumah saya itu? Nah, jadi saat diterbitkannya Perda 2009 itu nomor 19 itu ada salah satu pasalnya menyebutkan dibentuk tim ahli cagar budaya di Kota Bandung. Jadi Mbak kalau akan mengembangkan atau memperbaiki gitu yang tadi ya termasuk kategori cagar budaya ya, bisa berkonsultasi gratis ke mereka gitu. Jadi ke tim tersebut gitu yang sekarang berada di bawah naungan ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung di Jalan Ahmad Yani. Jadi Mbak bisa berkonsultasi dengan tim, misalnya ada kerusakan apa, ada perbaikan apa gitu.
Jadi harus ada konsultasi dulu. Jadi nggak boleh, pokoknya gue pengen gue rombak ini, nggak bisa Nggak begitu bisa. ya. Jadi ada syarat-syarat yang harus ditempuh dulu. Salah satunya jadi si arsiteknya juga harus bersertifikat Madya. Nah, jadi dianggapnya kalau bersertifikat Madya itu sudah mempunyai pengalaman terhadap cagar budaya. Iya. Ya. Ada lagi Mas yang mau disampaikan? Ya, maksudnya ini sih sebetulnya balik lagi ke PLTA Ya, Dago silakan Bangkok Mas. ya. Bebas aja, bebas kita. Mas mau minum dulu? Iya, Boleh. iya. Ini Makasih. enak banget ini. Ini. Kelapa muda tapi Iya. antik, Minum dulu Mas. ya. Enak kan? Iya. Ya. Seger. Oleh-oleh dari teman saya nih. Waduh. Nggak boleh disebut namanya. Iya boleh. Kebalik sih. Ya, gimana Ya, Mas? jadi maksudnya PLTA, Mas? itu kan saya baca literatur gitu di internet juga memang jarang disorot sih sebetulnya, padahal menurut saya atau kami juga itu merupakan salah satu peradaban yang penting ya bagi Kota Bandung. Jadi Kota Bandung bisa semaju seperti sekarang itu salah satunya ya andil besar dari PLTA tersebut yang bisa menghasilkan listrik untuk Kota Bandung. Jadi diharapkan ada perhatian lebih lagi karena di fakta di lapangan sendiri bahwa si site tersebut ada mengalami gangguan gitu. Si aliran airnya jadi berkurang. Ya maksudnya bisa berkonsultasi dengan pengelola lah gitu. Dan pada nanti 2023 kan mereka memasuki satu abad ya. Soalnya sampai saat ini juga banyak di anak-anak teknik kelistrikan yang belajar ke sana. Apalagi yang kurlap gitu, kuliah lapangan ya? Iya, apalagi yang tertarik dengan listrik dengan tenaga air itu. Jadi sampai saat ini manfaatnya masih terasa gitu. Jadi memang itu merupakan salah satu karya yang unik Kota Bandung gitu. Jadi di kota lain belum tentu si pembangkit listriknya menggunakan air karena kan tadi Bandung itu geografisnya kan berbukit-bukit, dikelilingi gunung, bisa dibikinlah PLTA gitu. Jadi itu merupakan suatu hal yang berharga bagi Kota Bandung. Jadi harus ada perhatian lebih lagi gitu. Oke, ya. Terima kasih Mas. Oke, Mas menarik banget tadi ngobrol-ngobrol kita ya. Saya nanti lain kali pengen mengundang lagi Mas Koko, mungkin kita akan bicarakan bangunan yang lain atau situs yang lain atau kawasan yang lain gitu ya. Nah, nanti boleh ya Mas ya, saya kontak-kontak lagi boleh, ya, supaya kita bisa istilahnya memberikan pengetahuan baru bagi teman-teman yang mendengarkan video ini. Iya, betul. Jadi saya juga di sini bukan bermaksud menggurui atau apa, ini kan sharing betul. informasi yang Jadi pada masa pandemi ini sebetulnya jadi saya banyak di rumah kan, jadi ya tuh kebetulan tertarik sama PLTA Dago Bangkok yang satu abad ini ternyata ya sangat penting gitu bagi perkembangan Kota Bandung. Iya, kalau dia nggak ada dulu mungkin nggak seperti ini kita ya. Belum tentu seperti ini. Iya. Oke, ya deh, thank you banget ya Mas Koko ya. Teman-teman, begitulah tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Mas Koko dari komunitas Bandung Heritage. Semoga bisa bermanfaat, dan kali kita ketemu lagi di Rasa Prima berikutnya, di mana kita bisa melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Oke, see you, sampai ketemu lagi.